Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindu Alisa Selvianti dengan NIM 3111999. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang telah saya buat mengenai macam-macam penyakit kulit dan pengobatannya, mata kuliah, teknologi, formulasi sediaan semi solid dan liquid. Nah, sebelumnya saya akan mengulas sedikit tentang pengertian penyakit kulit yang awam. Penyakit kulit adalah kelainan kulit akibat adanya jamur, kuman, parasit, virus maupun infeksi yang dapat menyerang siapa saja dari segala umur. Penyakit kulit dapat menyerang seluruh tubuh maupun sebagian tubuh tertentu dan dapat memperburuk kondisi kesehatan penderita jika tidak ditangani dengan serius. Gangguan pada kulit sering terjadi karena adanya faktor-faktor penyebabnya, yaitu seperti iklim, lingkungan, tempat tinggal, kebiasaan hidup yang kurang sehat, alergi, dan lain-lain. Nah, selanjutnya saya di sini akan mengupas 5 penyakit kulit yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu eksim atau dermatitis. Penyakit kulit eksim akan menimbulkan rasa gatal berlebih yang dibarengi dengan kulit memerah, bersisik, serta pecah-pecah. Selain itu juga muncul gelembung-gelembung kecil yang mengandung air atau nanah. Penyakit ini biasanya sering terjadi pada bagian kulit kepala, tangan, wajah, terutama pipi. Kondisi ini tertentu dapat menimbulkan rasa tidak nyaman. Seperti gambar di atas, yaitu perbedaan contoh penyakit eksim. Yang pertama itu ada penyakit eksim kering, yang kedua yaitu ada penyakit eksim basah. Terlihat jelas ya. Nah, yang kedua yaitu ada faktor risiko. Yang pertama yaitu ada anggota keluarga yang menderita eksim atau asma. Nah, yang ketiga, berjenis kelamin perempuan, memiliki kulit kering, memiliki kesalahan pada sistem imun, terkena infeksi bakteri pada kulit, serta yang terakhir yaitu sering terkena zat pemicu alergi atau iritasi dari lingkungan. Nah, yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan obat penyakit kulit eksim. Nah, saya mengambil dari golongan kortikosteroid. Nama obatnya yaitu hidrokortison. Efek samping yaitu kulit terasa seperti terbakar, kulit kering atau malah berminyak, kulit kemerahan, kulit mengelupas. Untuk dosisnya yaitu dosis dewasa dengan kondisi atau penyakit tertentu di permukaan kulit, yaitu menggunakan hidrokortison 0,1 sampai 2,5% dalam bentuk sediaan krim, salep, atau lotion dioleskan pada daerah kulit yang mengalami dermatitis sebanyak 1 sampai 2 kali sehari. Untuk dewasa dengan kondisi radang sendi 5 sampai 50 mg dengan suntikan langsung ke sendi intraartikuler. Yang ketiga yaitu dewasa dengan kondisi radang jaringan lunak menggunakan 100 sampai 200 mg dengan suntikan langsung ke area yang meradang. Yang terakhir yaitu dosis dewasa dengan kondisi kekurangan hormon adrenokortikal akut dengan menggunakan 100 sampai 500 mg suntikan melalui pembuluh darah antrivena 3 sampai 4 kali sehari. Untuk mekanisme kerjanya yaitu hidrokortison mengurangi komponen vaskuler dari respon inflamasi dan menurunkan pembentukan cairan inflamasi dan eksudat. Menurunkan inflamasi dengan menekan migrasi leukosit polimorfonuklear dan meningkatkan permeabilitas kapiler. Untuk cara pakainya dioleskan tipis-tipis. Nah, ini untuk contoh obat penyakit kulit eksim. Yang pertama ada salep hidrokortison, yang kedua ada hidrokortison injeksi yang disuntikan kepada intraartikuler. Nah, yang terakhir yaitu ada krimnya dengan nama merek Chloramphenicol, di dalamnya chloramphenicol dengan hidrokortison. Nah, penyakit kulit yang selanjutnya yaitu penyakit kulit jerawat. Saya akan mengelupas sedikit tentang kulit jerawat yang berjerawat.
Jerawat adalah masalah kulit yang terjadi ketika folikel rambut atau tempat tumbuhnya rambut tersumbat oleh minyak dan sel kulit mati. Kondisi ini umumnya ditandai dengan munculnya bintik-bintik pada beberapa bagian tubuh seperti wajah, leher, punggung, dan dada. Nah, di sini ada faktor risiko kulit berjerawat. Yang pertama yaitu perubahan hormon, yang kedua yaitu pubertas, yang ketiga yaitu keturunan, yang keempat stres, yang kelima konsumsi obat-obatan, dan yang keenam yaitu penggunaan kosmetik yang salah. Nah, di sini saya mengambil satu contoh obat untuk kulit yang berjerawat karena di apotek-apotek udah banyak banget yang menjual obat-obatan untuk berjerawat. Nah, di sini saya mengambil satu obat yaitu yang bahan obat yang mengandung clindamycin fosfat 1,2% dengan nama obatnya yaitu Mediclean. Nah, untuk efek samping obat Mediclean tersebut, kulit rasa seperti terbakar, kulit kering atau malah berminyak, kulit kemerahan, kulit mengelupas. Untuk dosisnya itu digunakan untuk dosisnya digunakan 1 kali sehari pada malam hari sebelum tidur. Nah, untuk mekanisme kerjanya merupakan antibiotik semi-sintetik dari jenis lancosamid yang digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri dalam bentuk obat sistemik maupun dalam bentuk obat topikal. Dalam bentuk topikal hanya digunakan pada kulit. Senyawa obat ini dapat mereduksi konsentrasi asam lemak bebas di kulit dan menekan pertumbuhan bakteri Propionibacterium acnes atau Corynebacterium acnes. Untuk cara pemakaiannya yaitu Mediclean digunakan dengan cara mengoleskan tipis-tipis pada area yang berjerawat 1-2 kali sehari. Dioleskan tipis-tipis gitu ya. Nah, yang ketiga yaitu penyakit kulit skabies atau secara bahasa awamnya itu penyakit kudis ya. Nah, penyakit kudis adalah kondisi yang ditandai dengan munculnya rasa sangat gatal di kulit, terutama pada malam hari, disertai dengan timbulnya ruam bintik-bintik menyerupai jerawat atau lupuhan kecil bersisik. Kondisi ini merupakan dampak adanya tungau yang hidup dan bersarang di kulit. Nah, untuk faktor penyebab resiko skabies bisa dilihat ya, tuh. Terus ada yang tidak langsung, ada yang langsung. Tuh, kalau yang tidak langsung itu misalkan berbagi penggunaan pakaian atau tempat tidur dengan orang yang menderita kudis. Nah, di sini saya mengambil satu contoh obatnya untuk penyakit skabies, yaitu Parmetrin 5%. Dengan nama obatnya yaitu Skabimid, krim mengandung Parmetrin 5%. Nah, untuk efek samping yaitu gatal-gatal ruam ringan, rasa terbakar ringan, menyengat, timbul kemerahan. Terus untuk dosisnya, penggunaan obat ini harus sesuai dengan petunjuk dokter. Sekali pemakaian pada malam hari, oleskan secara merata pada seluruh permukaan kulit dari kepala sampai ke jari-jari kaki, terutama daerah belakang telinga, lipatan bokong, dan sela-sela jari. Biarkan selama 8-12 jam, lalu cuci sampai bersih pada keesokan harinya. Jika selama pemakaian tidak sengaja tercuci, krim harus dioleskan kembali ya. Nah, untuk mekanisme kerjanya yaitu Parmetrin bekerja dengan cara menghancurkan sel parasit sehingga membunuh tungau dan kudus serta kulit telurnya. Nah, untuk cara pemakaiannya yaitu dipijatkan pada kulit mulai dari leher hingga telapak kaki. Krim harus dibasuhi dengan dicuci atau mandi. Setelah 8-14 jam, pengobatan dapat diulang setelah seminggu. Nah, yang ketiga yaitu ada penyakit kurap atau ringworm. Tuh di situ ada contohnya ya guys. Ini orang yang sudah mengalami penyakit kurap.
kulit kurap. Nah, kurap ini disebut infeksi jamur pada kulit yang menimbulkan ruam melingkar berwarna merah. Kurap dapat terjadi di beberapa bagian tubuh seperti kepala, wajah, atau selangkangan. Kurap disebabkan oleh infeksi jamur pada kulit. Jamur ini menular melalui kontak langsung, tidak langsung dengan benda atau tanah yang terkontaminasi, udara panas, lembab, serta memakai pribadi pemakaian yang ketat. Kurap dapat diatasi dengan salep kurap atau anti jamur yang bisa dibeli tanpa resep dokter. Salep anti jamurnya itu berisi clotrimazole atau miconazole. Nah, di sini saya mengambil satu contoh obatnya, yaitu miconazole citrat 2% dengan nama obatnya yaitu miconazole 2%. Untuk efek sampingnya yaitu biduran, kulit melepuh, hipopigmentasi, dermatitis kontak, iritasi saluran pernapasan. Untuk dosisnya yaitu dioleskan 2 kali sehari selama 2 sampai 4 minggu. Nah, untuk mekanisme kerjanya yaitu bekerja dengan cara merusak struktur membran sel jamur sehingga membran tidak dapat berfungsi dengan baik dan menyebabkan sel jamur kehilangan kalium dengan senyawa penting lainnya. Dengan begitu pertumbuhan jamur dapat dihentikan. Nah, selanjutnya untuk cara pemakaiannya, oles tipis-tipis dengan keadaan bersih pada kulit yang terinfeksi. Nah, ini contoh salep miconazole. Nah, yang selanjutnya yaitu ada furunkel atau bisul ya kalau dari awamnya. Nah, benjolan merah pada kulit yang berisi nanah dan terasa sakit. Bisul adalah kondisi kulit yang terjadi saat folikel rambut terinfeksi bakteri penyebab bisul. Bakteri penyebab bisul adalah Staphylococcus aureus, biasanya ditemukan di kulit, hidung, dan tenggorokan. Terus untuk obat yang digunakan untuk mengatasi bisul adalah genalten yang di dalamnya mengandung gentamicin. Nah, untuk obat-obatannya di sini saya mengambil satu. Yang pertama yaitu gentamicin sulfat 0,1% dengan nama obatnya yaitu Gentalen. Untuk efek sampingnya iritasi pada kulit seperti kemerahan atau eritema dan gatal atau pruritus. Untuk dosisnya yaitu dioleskan tipis 3-4 kali pada bagian yang sakit, dan untuk mekanisme kerjanya agar menghambat sintetis protein pada bakteri rentan. Dan untuk cara pemakaiannya dioleskan tipis-tipis dengan keadaan bersih. Nah, ini contoh obatnya Gentalen yang di dalamnya terdapat gentamicin. Nah, yang selanjutnya yaitu penyakit kulit varicella atau cacar air yang disebut yang paling awam di masyarakat yaitu cacar air. Kalau varicella itu bahasa medisnya. Nah, untuk cacar air adalah infeksi yang disebabkan oleh virus varicella zoster. Penderita yang terinfeksi virus ini ditandai dengan munculnya ruang kemerahan berisi cairan yang sangat gatal di seluruh tubuh. Obat ini umum digunakan untuk pengobatan cacar air, biasanya untuk antivirus dan obat analgesik. Obat antivirus yang biasa digunakan yaitu acyclovir, sedangkan obat analgesika yaitu paracetamol untuk menurunkan demam. Kalau varicella atau cacat air itu biasanya kalau timbul itu biasanya suka 1 kali seumur hidup. Terus kalau misalkan ada di sini bagian sini cacar airnya jangan dibetusin. Kalau dibetusin nanti bakalan ada bekasnya. Jadi harus sabar.
Tuh, untuk obat-obatannya saya mengambil satu yaitu asiklopir. Nama obatnya asiklopir 5% krim. Nah, untuk efek sampingnya yaitu rasa terbakar sementara setelah menggunakan krim dan kekeringan kulit. Untuk dosis pemakaiannya 5 kali 1 hari setiap 4 jam selama 5 hari. Pengobatan dapat diperpanjang hingga 10 hari. Mekanisme kerjanya dimulai saat asiklopir masuk ke dalam sel, kemudian dikonversi menjadi asiklopir monofosfat oleh enzim timidin kinase yang diproduksi virus. Hal ini yang menjelaskan bagaimana asiklopir dapat bersifat selektif dan tidak mengganggu replikasi sel hormon. Nah, untuk cara pakainya, sebelum mengoleskan salep atau krim asiklopir, dibersihkan dan keringkan area kulit yang akan diolesi. Oleskan obat secara perlahan-lahan hingga menutupi area kulit yang terinfeksi. Untuk mempercepat penumbuhan herpes genital, menggunakan asiklopir topikal sesuai waktu yang disarankan dokter. Meski demikian, jangan gunakan asiklopir topikal lebih lama dari yang dianjurkan oleh dokter. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.